tanpa teman, tanpa saudara, mencari sendiri sepanjang malam. Aku putari dunia, aku masuki lautan, aku reguk segala kesulitan. Tapi pasti tak akan kutemukan apa-apa. Di atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang yang melemparkan kutukan. Mereka bilang, akulah yang keladi semuanya. Kalau ada anak yang mati, akulah yang membunuhnya. Kalau ada kebakaran, akulah pelakunya. Kalau ada pemerkosaan, akulah biangnya. Kalau ada pemberontakan, akulah jahanamnya. Tidak! Itu semua bohong. Harus dihapuskan sekarang. Di dalam ruangan ini aku menjadi manusia. Di dalam ruangan ini aku terlahir kembali. Mataku terbuka dan melihat cinta di balik jendela. Melihat cahaya matahari dan bulan yang romantis malam hari. Ingin kuulang sekali lagi apa yang sudah aku jalani. Tapi Tuhan datang kepadaku tadi malam dan berbisik, "Jangan, Alimin. Jangan melangkah surut. Tetap jadi contoh yang jelas agar tidak kabur. Penjahat harus tetap menjadi penjahat agar kejahatan jelas tidak kabur dengan kebaikan. Dunia sedang galau, batas-batas sudah tak jelas. Tolonglah aku," katanya. Kini diperlukan seorang penegas dan aku terpilih. Aku akan tetap berdiri di sini menegakkan kejahatan. Aku bukan lagi anak kamu, Ibu. Aku telah dipilih mewakili zaman menjadi contoh Brahmacora. Kamu harus bersyukur. Ini kehormatan besar. Tak ada orang yang berani menjadi penjahat walaupun mereka melakukan kejahatan. Aku ini bukan penjahat biasa. Aku ini lambang. Kejahatan ini kulakukan untuk menegakkan harmoni. Jadi, sebenarnya aku ini bukan penjahat, tapi pahlawan yang berpura-pura jahat. Aku tak peduli disebut Brahmacora, karena aku sadar itu tidak benar. Aku lakukan semuanya ini meskipun tidak masuk ke dalam buku sejarah. Ya karena tidak ada penulis sejarah pun yang gila melihat kebenaran ini. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak akan membela apa yang sudah saya lakukan. Saya justru ingin menjelaskannya bahwa memang benar saya yang sudah melakukan segalanya itu. Hukumlah saya 2 kali dari ancaman yang telah Paduka sediakan. Wanita itu saya cabik lehernya karena saya rasa itu paling pantas untuk dia. Kemudian harta bendanya saya rampas. Karena kalau tidak dimanfaatkan itu akan mubazir. Saya lakukan itu semua dalam keadaan yang tenang. Pikiran saya waras. Tapi mengapa saya tidak bisa menjawabnya? Karena bukan itu persoalannya. Saya justru ingin menanyakan kepada Bapak dan kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Mengapa wanita yang dicabik lehernya mendapatkan perhatian begitu besar? Leher saya dan leher jutaan orang lain tak pernah diperhatikan. Apa artinya kematian seorang pelacur ini dibandingkan kematian kita semua beramai-ramai tanpa kita sadari? Saya berdiri di sini untuk menuntut. Berikan saya hukuman yang pantas. Tapi jangan lupa, berikan juga hukuman kepada orang yang telah mencabik-cabik leher kami dengan setengah pantas saja. Karena saya cabik leher wanita itu, harapan Anda semua menyadari
bahwa leher kami pun sudah dicabik-cabik dengan cara yang sama. Kalau sudah begitu, apapun yang dijatuhkan kepada saya, 2 kali mati pun akan saya jalani dengan rela. Kalau tidak, oh Bapak, mari Pak, mari masuk Pak. Silahkan, mari. Ada apa Pak? Tumben, kelihatannya terburu-buru. Oh, ada yang tak beres. Soal yang kemarin sudah saya bereskan. Badannya saya potong 3. Saya geletakkan 2 potong dengan tong sampah. Yang sepotong lagi saya sembunyikan di rawa-rawa. Pasti akan ketemu. Tapi biar ada kerepotan sedikit, pokoknya beres. Bapak bawa untuk saya sisanya. Hah? Apa? Masa? Keliru. Tak mungkin. Anak itu pakai anting-anting sebelah kiri kan? Kanan? Apa bedanya? Bapak bilang cuma pakai anting-anting. Siapa tahu pada hari itu dia pakai anting-anting sebelah kiri supaya orang lain keliru. Tapi saya tahu itu dia. Cuma dia yang pakai baju seperti itu. Jalannya juga agak oleng sedikit. Belum sempat berpaling, saya beri. Apa? Salah? Gila? Jadi itu anak siapa? Hah? Siapa? Gila. Anak pemain band itu. Ya, saya kenal. Bajingan, dia kan orang baik. Ya Tuhan, kenapa kamu tipu saya? Kenapa tak kamu bilang bukan itu orangnya? Keliru sih boleh saja, tapi jangan anak itu. Bapaknya baik sekali, ibunya juga sering memberi nasihat. Saya minta maaf. Tidak, itu bukan perbuatan saya. Itu bukan perbuatan saya, tapi setan. Itu perbuatan setan. Apa alasan saya membunuh anak itu? Saya justru banyak hutang budi. Dia sering membelikan saya rokok dan membelikan minuman. Dia juga sering menegur saya di depan orang banyak. Saya dikenalkan kepada teman-temannya sebagai orang yang baik-baik. Dia teman saya. Tidak. Itu bukan perbuatan saya. Itu bukan perbuatan saya. Tidak. Saya tidak ikut tanggung jawab. Tidak. Apa? Ya. Saya tahu. Kesalahan tak mungkin diperbaiki dengan kata-kata. Jadi saya harus menebus. Ya sudah. Kalau begitu potong saja tangan saya ini. Saya sudah potong, masa belum lunas? Wajahnya selalu mengguruku. Lalu buat apa aku potong kalau masih dikutip? Orang keliru namanya. Masa terus saja diburu? Masa aku harus sendirian menanggung ini? Mana itu mereka yang menyuruh? Ini kan semua gara-gara mereka. Tangkap dong mereka. Jangan aku saja. Lama-lama begini aku tidak kuat. Yang ditangkap mesti yang dosanya sedikit. Betul. Aku kan punya batas. Ya sudah. Hentikan. Kalau tidak begitu, tidak jadi saja. Kalau kamu bisa curang, saya juga bisa. Ketika sudah menderita,
orang jadi penyair. Ketika sudah kepepet, orang mulai bernyanyi. Ketika ada yang hendak dirampok, orang mulai berdoa. Sekarang aku menari karena sudah putus asa. Badanku ringan dan aku terbang ke angkasa. Dan Tuhan menyapaku dengan ramah. Bung Alimin, udah kemana kamu? Aku akan terbang tinggi lagi. Tapi kamu tidak boleh lebih tinggi dari surga ya. Siapa bilang tidak? Kalau aku mau, aku bisa. Aku terlontar lagi, terlalu tinggi, terlalu jauh. Aku terlontar jauh sekali, melewati surga ke dekat matahari. Tubuhku terbakar dan aku hangus dalam semesta. Aku tidak ada lagi. Aku menyatu dengan semesta. Aku menjadi Tuhan. Atau cuma jadi hantu? Jadi hantu juga enak. Tidak terlihat, tapi bisa melihat. Aku bisa masuk ke dalam kamar mandi, melihat perempuan-perempuan jadi cabul kalau sendirian. Aku masuk ke dalam kamar-kamar para pemimpin, melihat mereka menjilati kaki istrinya seperti seekor anjing. Lalu aku masuk ke dalam rumah-rumah ibadah, melihat mereka main judi sambil menarik kain para bebantu. Tak ada yang bersih lagi di dunia ini. Sementara dogma-dogma makin keras ditiup dan aturan banyak dijejerkan untuk membatasi tingkah laku manusia. Peradaban makin kotor. Apa ini? Menjadi hantu hanya melihat kebrengsekan. Enggak enak, Enggak enak jadi hantu. Enggak enak jadi Tuhan. Lebih baik aku jadi batu. Diam, dingin, dan keras. Tak membutuhkan makan, perasaan, dan juga bebas dari kematian. Aku akan mengkristal di sini, melihat bagaimana dunia menjadi tua. Para pemimpin-pemimpin lahir, lalu berkhianat. Peperangan hanya kepentingan sejumlah orang. Manusia menyusahkan dirinya dengan peradaban. Teknologi makin buas, tapi tak ada satupun yang bersangkutan dengan kehadiranku. Tapi tiba-tiba aku melihat seorang anak kecil dikejar raksasa. Wajahnya mirip dengan wajahku ketika masih menyusu. Dia meronta-ronta meminta pertolongan, tapi tidak ada siapapun di situ kecuali aku, sebuah batu. Anak itu menjerit-jerit pilu. Tolong! 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 Aku jadi terharu. Aku tak bisa diam lagi. Aku meloncat dan menghantam raksasa itu. Raksasa itu mati. Tapi anak itu juga lari. Kemudian di mana-mana ia bercerita bagaimana membunuh raksasa itu dengan tinjunya. Dan itulah aku. Kejahatanku yang terbesar adalah jatuh cinta pada diriku sendiri.
Selamat tinggal dinding bisu dengan segala suara yang kau simpan. Selamat tinggal jendela yang selalu memberiku cahaya matahari dan bulan. Selamat tinggal bandit kecil yang selalu mencuri ramsungku. Selamat tinggal sipir penjara yang marahnya tak habis pada dunia. Dan selamat tinggal kartu pembunuh yang tak akan bisa keluar hidup-hidup dari penjara ini. Selamat tinggal segala yang kubenci dan yang kucintai. Inilah salam dari Alimin, sahabat semua orang yang sekarang harus pergi. Ingin pulang semuanya, walaupun sebentar, tapi janjiku sudah lunas. Sekarang aku berjalan untuk membeku dengan masa lalu. Sekarang baru jelas apa yang sudah aku lakukan dan yang belum aku lakukan. Dalam segala kekurangannya, ini adalah karya yang sempurna. Aku nikmati keindahannya. Aku merasakan kehadirannya. Aku masuk ke tubuhnya sekarang. Selamat tinggal semuanya. Like the smirk talking to you.